menampilkan wajah sedih, tapi dia ketawa, happy gitu. Apa yang dilakukannya itu is fun. Ya bisa dibilang kill is fun, menyenangkan gitu ya. Hi, welcome back to Storella, so stay on my channel. Next story ini kita ngebahas tentang pembunuhan Sweetbird Psycho ya. Susah kali lidah Indonesia ya bilang Sweetbird Psycho. Wah, itu baru bener. Siapa lagi kalau bukan Isabella Guzman yang beritanya juga sempat viral juga ya, katanya Sweetbird Psycho ini segala macam. Banyak banget konten kreator yang ngebawain tentang cerita Sweetbird Psycho Isabella Guzman. Nah, story Lala ketinggalan, nggak apa-apa deh. Wanita asal Amerika Serikat ini sempat viral, diduga dia menewaskan ibu kandungnya dengan menikam sebanyak 151 kali tusukan. Kasusnya ini terungkap pada tanggal 28 Agustus 2013. Dia pun diringkus oleh pihak yang berwajib. Kisahnya ini udah 8 tahun silam ya, tapi masih hangat aja gitu dibahas. Kira-kira apa ya yang menyebabkan gadis cantik si Isabella ini menjadi psycho garang sekali? Ini ibu kandungnya sendiri loh yang mengandungnya, yang melahirkannya. Tapi apa aja kronologi kenapa si Isabella ini nekat membunuh ibu kandungnya? Let's check it out. I try to give you something more story. I see what you see. Ibu kandungnya yang bernama Yoon Mi Hoy. Yoon Mi Hoy. Yoon Mi Hoy. Nah, kita panggil aja Ibu Yoon. Sebelum kejadian itu, ternyata Isabella dan emaknya ini berantem hebat, kupe. Nah, jadi mereka itu bebala lah gitu ya, adu mulut segala macam. Isabella pun pulanglah dari rumah emaknya, kemudian pulang ke rumah bapaknya. Nah, ketika selesai berantem, di kemudian hari si Isabel ini mengirimkan sebuah email ke emaknya. Nah, isi emailnya itu kamu harus membayar. Nah, di situ bahwa email itu sebuah email ancaman terhadap emak kandungnya. Karena emak kandungnya ini tuh keras kepala juga ya, nggak mau ngalah dengan Isabella. Dan apa yang ya gimana ya, kayaknya antara emak sama anak sama-sama keras kepala gitu lah. Jadi ya bercakar-cakaran lah mereka ya. Berlebihan sih kalau bercakar-cakar, adu mulut lah gitu. Nah, ketika jam 9 malam itu emaknya ini pulang dari kerja. Nah, ternyata si Isabella ini emang udah ngincar si emaknya ini. Emaknya itu ya namanya capek gitu kan, pulang kerja butuh bersih-bersih, mandi, terus sudah fresh badan, lanjut tidur, lanjut istirahat. Isabella ini buntutin emaknya yang naik tangga ke kamar atas buat mandi. Nah, dibuntutin lah emaknya itu sampai ke depan pintu kamar mandi. Emaknya masuk, Isabella juga ikut masuk ke kamar mandi. Buat ngapain? Mandi bareng kah? Tidak. Nah, Isabella di situ memegang, kronologinya itu Isabella membawa sebuah tongkat baseball. Dihentamnya lah itu kepala emaknya di dalam kamar mandi. Jadi bapak tirinya Isabella ini di bawah nih, di bawah mendengar sebuah teriakan gitu kan, kencang di dalam kamar mandi. Larilah si bapaknya yang bernama Roy ini. Roy pun kaget, dia langsung mendobrak-dobrak pintu kamar mandi itu. Ternyata pintu kamar mandi dikunci sama Isabel. Nah, disitulah puas Isabel menganiaya emaknya. Kepala emaknya itu dihentam pakai tongkat baseball. Kemudian Isabella juga menusuk-nusuk leher mamanya ini tadi. Ya udahlah ya. Gimana ya, kepala udah dihentam pakai tongkat baseball, terus leher juga ditusuk-tusuk sama pisau. Nah, kaget si Roy ini, dia panik, dia melihat di bawah pintu kamar mandi itu udah ngalir darah segar.
Si Roy ini sudah menelpon polisi, dia sangat panik, didobraknya lah pintu, terbuka pintu. Roy melihat bahwa istrinya sudah tewas di tangan Isabella. Isabella berjalan di depan Roy itu tanpa mimik wajah yang sedih atau ketakutan. Kayak wajahnya itu, aku puas loh bunuh mama aku seneng, aku happy. Nah itulah wajah yang ditampilkan oleh Isabella di depan mukanya si Roy. Roy pun kaget, shock melihat istrinya udah tergeletak bersimbah darah dengan keadaan kepalanya yang pecah karena hentaman tongkat baseball yang diantam sama si Isabella ya. Isabella pun bergegas kabur karena mungkin dia tahu bahwa ayah tirinya ini sudah menelpon polisi. Dia kabur memasuki minimarket kecil yang berada di sekitaran rumahnya. Nah, pihak kasir minimarket itu juga kayak mana ya, kayak curiga gitu kan, ini cewek kenapa mukanya yang kusam, berantakan, terus juga ada bercak-bercak darah ya di muka Isabella, dan bajunya pun kayak kumuh kotor kodol karena darah juga ya. Si kasir ini ya kayak ketakutan gitu ya melihat penampilan Isabella yang udah acak adul. Tapi Isabella mengaku di kasir dan pelanggan mall itu bahwa dirinya itu kabur dari penyanderaan pemerkosaan. Pinter banget gitu ya. Dia pun membeli baju dan membeli warna rambut. Dia minjam toilet, dia ngomong ke kasir, aku mau minjam toilet, aku mau ganti baju, mau bersih-bersih supaya orang yang mengejar aku itu tidak mengenali aku lah. Pintar lah dia ngomong ya, memanipulasi kasir-kasir yang ada di minimarket. Nah, si tukang kasir ini ya udah welcome aja gitu kan, mereka niat baik untuk menolong Isabella, padahal yang ditolong mereka itu adalah psycho kriminal papan atas gitu ya. Nah, di kamar mandi itu dia langsung mengecat rambutnya, dia membersihkan semuanya, dia membuang baju bersimbah darahnya itu ke dalam tong sampah. Tapi sepintar-pintarnya Isabella melarikan diri, Isabella pun tertangkap polisi. Setelah 7 tahun pasca pembunuhan yang sadis itu, pihak polisi pun sepakat bahwa Isabella tidak dipenjara. What? Kenapa Isabella tidak dipenjara? Mungkin kalian kesal ya. Itu anak jahanam, itu anak titisan Dajjal. Kenapa tidak dipenjara? Hai, kalem kupe, kalem. Ya, jadi tuh begini, karena polisi juga memiliki suatu kejanggalan di dalam diri Isabella. Seorang anak mana sih yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri, dan sebaliknya juga ibu kandung yang mana tega membunuh anak kandungnya sendiri kalau bukan dilandasi dengan penyakit mental. Yap, benar sekali. Ketika diperiksa oleh dokter rumah sakit jiwa bahwa dokter mencetuskan si Isabella ini mengidap penyakit skizofrenia, di mana penderitanya itu berhalusinasi, merasa dirinya itu terancam, merasa dirinya itu paling hebat sendiri ya. Nah, jadi dia melihat bahwa ibu kandungnya ini sangat jahat, penjahat yang akan mengancam dirinya dan nyawanya. Jadi gimana caranya penjahat itu harus dibunuhnya tanpa dia berpikir panjang bahwa itu adalah ibu kandungnya sendiri. You know apa yang gue maksud? Emang iya, bahwa si Isabella ini psikologisnya itu terganggu. Menurut pengakuan keluarganya, Isabella ini sudah tertekan sejak kecil. Di usia remajanya, dia menyaksikan orang tuanya ini udah nggak cocok lagi, berantem, main tangan, dan segala macam. Akhirnya ibunya memilih pisah dengan bapak kandungnya. Nah, di situ kita nggak tahu ya, entah ada kekerasan dalam rumah tangga atau apalah gitu. Nah, Isabella ini terkadang dia tinggal dengan ayah kandungnya, terkadang juga dia tinggal dengan ibu kandungnya. Ketika ibu kandungnya itu memutuskan untuk menikah lagi, Isabella ini ngamuk, marah. Dia nggak terima kalau ibu kandungnya itu menikah dengan Roy. Karena ibu kandungnya ini juga wanita yang keras kepala, ibu kandungnya juga mencetuskan bahwa ini pernikahan aku yang menjalankan. Kamu hanya sebagai anak, kamu harus nurut apa yang
emak katakan. Nah, jadi mau tak mau Isabella ini marah besar dengan emaknya. Jadi ya setuju nggak setuju, emaknya tetap nikah gitu kan. Nah, disitulah pertengkaran hebat antara emak dan anak. Dimana juga ini adalah keluarga yang broken home. Dimana-mana kalau keluarga broken home itu terdampaknya yang paling besar itu terjadi pada anaknya ya. Anaknya tidak menerima kekacauan dalam keluarganya. Jadi di sini dicetuskan bahwa Isabella ini tertekan sejak ayah dan ibunya itu berpisah. Kemudian dia shock, ibunya memilih menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, Isabella pun dirawat di rumah sakit jiwa. Di sana ya melihat sekali lah ya. Kalian kalau melihat videonya yang sempat viral di TikTok, terus itu Instagram, FB atau Twitter dan lain sebagainya, kalian melihat bahwa Isabella itu dia menampilkan wajah sedih tapi dia ketawa, happy gitu. Apa yang dilakukannya itu is fun, menyenangkan. Ya bisa dibilang kill is fun, menyenangkan gitu ya. Kayak Isabella pula aku lama-lama. Isabella pun dikirim ke Institut Kesehatan Mental di Colorado. Tepatnya dia dirawat. Di situ dia diberikan obat penenang, ya diurus layaknya pasien sampai dianya penyakit skizofrenianya itu bukan sembuh ya, kayak mendingan gitu. Kalau sembuh sih sembuh, cuman nggak senormal Isabella yang dulu. Pada tanggal 10 September 2020, salah satu dokter dari kesehatan mental Colorado mencetuskan bahwa Isabella emang mengidap penyakit skizofrenia. Di sini Dr. Richard Spohn meneliti bahwa Isabella ini terkadang dia memandang langit atas sambil bercakap-cakap. Tidak tahu dia bercakap dengan siapa. Terkadang dianya ini merasa dirinya sendiri terancam. Terkadang dia menangis, terkadang dia tertawa. Kadang-kadang dia menertawakan dirinya sendiri gitu. Nah, keadaan penyakit skizofrenia ini yang aku bilang tadi, bahwa Isabella ini merasa dirinya itu hebat, lebih kuat daripada musuh-musuh khayalannya dengan halusinasinya. Bisa jadi ibu kandungnya itu adalah musuh khayalannya yang harus dimusnahkannya. Jadi kayaknya skizofrenia paranoid ini berfokus pada titik halusinasi kita gitu. Nah, ada beberapa faktor juga yang mencetuskan bahwa skizofrenia ini dapat menyerang ketika orang itu stres di usia muda. Seperti dikatakan bahwa Isabella Guzman ini sudah stres saat di usia muda karena perpecahan dalam keluarganya, broken home, atau rasa trauma yang amat menyakitkan pada usia anak-anak. Jadi rasa trauma itu bisa muncul karena sesuatu hal yang tidak menyenangkan di masa kecilnya. Ya bisa jadi ya, sesuatu yang tidak menyenangkan di masa kecilnya Isabella, dia melihat bahwa ibunya dan bapaknya bercerai. Oke gengs, itu tadilah cerita seputar Isabella Guzman, Sweet But Psycho. Anyway, you like video, you can klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share ke sosial media kamu. Dan jika kamu memiliki sebuah kisah yang cukup menarik, kalian boleh request cerita atau kalian juga bisa menginformasikan, kalau ini cerita yang paling bagus, coba dong dibawain ini segala macam. Nggak apa-apa, nggak masalah bagi aku, dan review video yang aku bawain juga nggak apa-apa. Karena komen kalian dan kritik saran kalian itu berguna untuk membangun channel Story Lala lebih oke lagi. Bye-bye. Dan ingat, karena yang manis itu Lala seorang. Bye-bye. Mwah.